Saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Amin. Ya, beri tepuk tangan buat tim pujian penyembahan. Jadi saudara, kalau misalnya saudara pulang ke rumah, ditanya sama orang ke rumah, gimana tadi ibadahnya? Jangan cuma cerita, firmannya oke. Bilang juga tim pujian penyembahannya oke. Amin. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Saudaraku, firman Tuhan menyatakan kita harus tinggal di dalam kasihnya. Amin. Saudaraku, tinggal di dalam kasih Tuhan adalah kerinduan hati Tuhan buat kita. Bahkan bukan cuma kerinduan, tapi itu adalah perintah. Saudaraku, memang saya tahu mengasihi itu tidak mudah. Sekali lagi saya mau katakan, mengasihi itu tidak mudah. Tapi suka gak suka, itu harus kita lakukan. Karena Tuhan mau kita makin mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita makin mengasihi Dia dan makin sesama kita, makin mengasihi sesama kita. Saudaraku, beberapa minggu ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya diberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan di Singapura, yaitu Bapak Pendeta Kong Hee. Saudaraku, hamba Tuhan ini dulu gerejanya dia pernah kena masalah tahun 2010. Dan akibat masalah ini, gerejanya turun drastis. Akhirnya dia datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Gereja turun drastis. 7 pendetanya meninggalkan dia. Akhirnya dia datang ke hadapan Tuhan. Tuhan katakan, hidup di dalam kasih-Ku. Tuhan mengatakan, fokus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kemarin Kong Hee menyampaikan, hari ini ibadah di gerejanya terakhir dihadiri hari Minggu itu ya, dihadiri hampir 24.000 orang, saudaraku. Saudaraku, kenyataannya banyak gereja makin bermunculan. Mungkin ada beberapa jemaat di tempat ini juga sempat pindah, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan, tetap fokus mengasihi Tuhan, tetap fokus mengasihi sesama. Saudara akan lihat nanti jiwa-jiwa akan Tuhan kirimkan di tempat ini. Saudara akan lihat pertambahan yang tidak terduga-duga. Itu bisa terjadi, saudara. Saya bisa berkata gini karena saya juga ngalamin, saudaraku. Saya ini seorang pengkhotbah atau pengajar keliling. Saya ini bukan seorang gembala. Nah, tiba-tiba tahun 2019 Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan sebuah kelompok kecil. Nah, kalau kelompok sel itu bukan gereja, saudaraku. Nah, kelompok sel itu ada batasnya. Setiap jumlah 12 sampai 14 orang itu harus dipisah. Nah, atau harus membelah. Nah, kalau harus membelah kan otomatis menurun lagi. Udah 20 menurun lagi. Udah 20 dipisah menurun lagi. Tapi setelah 2-3 kali membelah, saudaraku, Tuhan tetap kirimkan orang baru, saudaraku. Dan mujizat tersebut terjadi, saudaraku. Terakhir, ibadah terakhir, ada seorang pemain bola, bukan pemain bola profesional, pemain bola sepak bola amatir, saudaraku. Karena dia cedera, ototnya robek. Saat itu dia diminta doakan, seketika itu juga dia disembuhkan. Saudaraku, kalau saudara semua fokus mengasihi Tuhan dan fokus mengasihi sama, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan itu kata-kata ini. Nah, saudaraku, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 10, saudara akan lihat di sana ada kata tinggallah di dalamku. Jadi saya bukan tinggal di dalam kasih Tuhan, itu berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku, saudara baca baik-baik, 7 kali dikatakan tinggallah di dalamku, tinggallah di dalamku. Saudara, kalau saudara penulis, saudara akan tahu kalau di ayat 1 sampai 10, ayat 1 sampai 8 ini satu perikop atau satu alinea. Kalau dalam satu alinea diulangi kalimat yang sama berulang-ulang, berarti kalimat itu atau kata-kata itu adalah harus jadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Berarti saya mau sampaikan kepada saudara sebenarnya, tinggal di dalam Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup saudara. Tinggal di dalam Tuhan itu apa? Tinggal di dalam Tuhan artinya, saya membaca terjemahan dari kitab Amplified.
itu artinya bersekutu dengan erat dengan Tuhan. Artinya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu harus jadi yang utama. Amin. Saudara, hari ini saya akan share tentang bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku, beberapa 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah sharing tentang bersekutu dengan Roh Kudus. Apa yang saya sampaikan pada siang ini hampir mirip, tapi saya nggak ulangi lagi. Ada beberapa poin yang saya ingatkan kembali, tapi ada hal yang baru saya sampaikan. Nah, saudara, kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Saudaraku, perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan berkata, "Ananias." Langsung Ananias berkata, "Ya Tuhan, ini aku Tuhan." Nah, saudaraku, kalau Ananias sampai berkata, "Ini aku Tuhan," itu berarti ada keakraban yang luar biasa, saudaraku, di dalam kehidupan Ananias, antara Ananias dengan Tuhan. Saudaraku, Ananias ini bukanlah pemimpin utama dan gereja mula-mula. Saudaraku, coba saudara perhatikan kitab Kisah Rasul ini mulai dari Kisah Rasul 6. Di sana Tuhan mulai munculkan ada anak Tuhan yang bukan murid utama Tuhan Yesus, yaitu Stefanus. Mulai dimunculkan Tuhan. Lalu di Kisah Rasul 8 Tuhan munculkan Filipus. Di Kisah Rasul 9 ini Tuhan munculkan Ananias. Artinya apa, saudaraku? Kalau umat Tuhan hidup bergaul dengan Tuhan, akan ada perkara-perkara luar biasa. Bahkan yang melakukan perkara luar biasa ini ada kalanya bukan pemimpin gereja. Saudaraku, Tuhan mau setiap saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang kenapa Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kita buka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Betul, sudah dibuka. Saya bacakan. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudaraku, kalau saudara baca dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, di sana juga tertulis sampai 2 kali, Henok hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya? Tuhan mau setiap kita yang ada di sini sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, kita hanya bisa berkenan kepada Allah kalau kita sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan mau kita hidup bergaul dengan Allah? Karena Tuhan mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita yang kedua, saudaraku, kenapa Tuhan mau kita hidup bergaul dengan Allah? Kita lihat dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saudara, di sini dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Perhatikan, ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5-nya tolong. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, saudara hanya bisa bertumbuh maksimal kalau saudara sungguh-sungguh melangkah dengan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, saya mau cerita pengalaman hidup saudaraku. Saya dulu bergabung dengan suatu gereja yang punya camp serba ada, saudaraku. Ada camp pria, ada camp tentang pelayanan perpasan, terus ada apa lagi? Ada camp tentang kepemimpinan. Semua camp saya ikutin.
Nah, di camp biasanya ada altar call. Siapa di sini yang mau dipulihkan, mau dilepaskan dari kebiasaan dulu, ya sudah, saya didoakan. Ternyata dosisnya cuma bertahan 3 bulan, saudara. 3 bulan lagi saya kembali dengan kebiasaan lama. Dan saya bertanya-tanya, aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Kok saya jatuh bangun terus dalam dosa? Akhirnya saudaraku, ketika saya ingat ayat ini, saya mengerti program gereja itu sangat baik. Saya katakan, program gereja itu sangat penting. Tetapi yang terpenting di atas segalanya, saudaraku, adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya diberkati waktu saya melihat YouTube ya, saya nggak sengaja ngelihat tayangan conference di Toronto beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Saudaraku, salah satu hamba Tuhan yang sharing firman itu, mungkin saudara kalau ngelihat gayanya khotbah, mungkin saudara nggak terlalu suka. Hamba Tuhan ini sebentar ketawa, terus berbahasa roh, habis itu khotbah sharing, lalu ketawa, terus berbahasa, habis itu sharing. Gaya khotbahnya aneh, saudara. Tetapi saudaraku, hamba Tuhan ini sudah membangkitkan orang mati 8 kali, saudaraku. Dia dalam keadaan frustasi karena merintis jemaat di Afrika, tepatnya di Mozambik, saudaraku. Ketika merintis gereja di sana, itu gak berkembang. Tapi setelah dia mulai membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku, ada banyak perkara-perkara spektakuler terjadi, saudara. Orang mati dibangkitkan, dan lebih banyak orang menerima kesembuhan. Dan juga saudaraku, gereja dibangkitkan, saudaraku, karena orang ini berusaha membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Jadi yang pertama, saudaraku, kenapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, karena hanya dengan membangun hubungan dengan Tuhan, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan bisa menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Saudaraku, yang kedua, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena hanya bergaul dengan Tuhan, kita semua akan bertumbuh dengan maksimal. Saudaraku, mungkin ada di sini yang bolak-balik jatuh dalam dosa tertentu, yang itu terus. Nah, apalagi ini udah Desember ya. Jangan sampai Desember saudara merenungi, oh Tuhan, aku minta ampun Tuhan, tahun ini aku berbuat dosa ini dan itu. Dan di tahun 2025 diulangi lagi. Jangan sampai tahun 2004 saudara datang ke konseling ke Pak Edi dan Ibu, Pak Edi, saya jatuh dalam dosa ini dan ini. Oke, kamu bertobat dan di tahun 2025 datang lagi, Pak Edi, aku jatuh lagi. Kamu dosa apa? Yang itu juga. Ya ampun. Harus ada progres, saudaraku. Harus ada progres. Tuhan mau kita semua bergaul lebih lagi, dan saudara melihat pertumbuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku, lalu bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku? Yang pertama, kita buka dari Markus 1 ayat 35. Firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Saudaraku, saya coba di sini ada perkataan berdoa di sana. Saya coba ngelihat dari tafsiran, saudaraku. Arti kata berdoa di sana, artinya ini berbicara tentang kehidupan doa Yesus yang yang teratur. Artinya apa, saudara? Setiap saudara harus dengan sengaja, sekali lagi, harus dengan sengaja membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Jangan bersekutu dengan Tuhan hanya kalau ada masalah, saudaraku. Tapi biasakanlah bersekutu dengan Tuhan. Itu harus menjadi gaya hidup, saudaraku. Idealnya anak-anak Tuhan paling telat jam 5 harus sudah mulai berdoa, menyembah, dan baca Alkitab, saudaraku. Nah, mungkin saudara berkata, Pak,
saya ini orang kantoran, oke lah. Kalau saudara orang kantoran, saudara cuma bisa waktu setengah jam nggak apa-apa. Tapi kalau saudara bukan orang kantoran yang kerjanya terikat, sediakanlah lebih lagi. Saudara, ini sangat penting saudaraku. Tuhan mau kita dengan sengaja membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Dan ini jangan dianggap sepele saudaraku. Ini sangat-sangat penting. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Mulailah membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Saudara, tadi saya mengutip tentang Henok. Pernah nggak saudara berpikir, Henok, pada saat zaman Henok, itu Alkitab belum ada. Musa baru muncul beberapa ratus tahun kemudian. Kitab Taurat belum ada. Gereja belum ada. Bahasa roh tidak ada. Tidak ada seminar. Tidak ada buku rohani. Bagaimana caranya Henok bisa bergaul dengan Tuhan? Saya coba mempelajari di Alkitab versi lain, saudaraku. Bahasa Inggris juga menjelaskan Henok membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Apa artinya membiasakan diri? Tadi saudara sengaja memprogram, saudaraku. Sengaja memprogram kapan saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Kemudian artinya membiasakan diri, kalau ada masalah, libatkanlah Tuhan, saudaraku. Saya mau kasih kesaksian. Waktu pandemi di gereja kami disarankan, dianjurkan jemaat membaca Mazmur 91. Bukan cuma membaca, memperkatakan. Tapi saudaraku, saya sama sekali tidak pernah memperkatakan Mazmur 91. Loh, kok begitu Pak? Karena saya membaca, saudaraku. Membaca Mazmur 91. Inti dari Mazmur 91 adalah ayat satunya. Kalau saudara kepengen berkat dari Mazmur 92 sampai 16 itu terjadi dari saudara, lakukan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang bernaung dalam naungan, artinya tinggal di dalam Tuhan, saudaraku. Nah, pada masa pandemi, ketika saya berdoa, saya dapat penglihatan, mimpi. Saya dapat mimpi, dan mimpi aneh, saudaraku. Nah, saya dapat mimpi, saya dikelilingi 10 anak kecil memegang panah. Nah, panah itu dari jarak dekat memanah saya. Tapi ketika panah itu baru 1 meter, itu busurnya pada berjatuhan semua. Ada panahnya berjatuhan semua. Akhirnya saya terbangun, Tuhan, ada apa ini? Tuhan katakan nih, kalau engkau kepengen enggak terkena COVID, setiap pagi berdoa, menyembah, dan membaca firman-Ku. Yang kedua, Tuhan katakan, kamu harus setia memberi persembahan perpuluhan dan persembahan khusus walaupun penghasilan berkurang. Dan itu saya lakukan, saudara. Dan saya pegang janji Tuhan itu. Saudara, waktu pandemi, kalau saya mendoakan orang sakit, saya sengaja tidak memakai masker, saudara. Saya tes. Ternyata beneran, saudara. Sejak awal pandemi berakhir, saya nggak pernah kena, saudara. Tapi saudara jangan ikut-ikut saya. Saya melakukan itu karena saya dapat petunjuk langsung dari Tuhan, saudara. Saudara jangan ikut-ikut. Ini adalah petunjuk khusus, bukan untuk semua orang. Jadi saudara, mari kita biasakan bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin ada di sini yang berkata, Pak, kita kan hidup di dalam zaman perjanjian baru, Pak. Pak, kita kan hidup di dalam anugerah, Pak. Apa iya kita ini harus rutin bersekutu dengan Tuhan? Saudaraku, saya mau sampaikan, saudaraku, oleh karena kita hidup di zaman perjanjian baru, oleh karena kita hidup di dalam anugerah,
saudara dan saya harus rutin membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Ketika Yesus disalibkan, firman Tuhan berkata, tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Ada apa di balik tirai? Di balik tirai ada tabut suci. Saudara, firman Tuhan berkata di kitab Keluaran, di sana dikatakan berkali-kali, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Artinya apa, saudaraku? Ketika Yesus disalibkan, mati di kayu salib, tirai terbelah. Artinya akses untuk memasuki hadirat Allah terbuka lebar untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, biasakan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, biasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita lihat dari Kisah Rasul 6 ayat 4. Kisah Rasul 6 ayat 4. Nah, firman Tuhan berkata, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudaraku, memusatkan pikiran di sini itu artinya kita berfokus berdoa. Nah, saudaraku, saya baca renungkan ayat ini dan renungkan juga ayat-ayat sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh, saudaraku. Apanya yang aneh? Firman Tuhan dari Kisah Rasul 6 ayat 1 mengatakan, saat itu jemaat dalam keadaan berkembang. Nah, saudaraku, mungkin kita sering diajar begini ya. Saya juga dulu begitu. Bisnismu lagi turun ya, makanya banyak berdoa. Pelayananmu lagi menurun ya, makanya banyak berdoa. Saudara dengar perkataan itu? Saya sering dengar perkataan itu dan saya juga sering nasihati orang seperti itu. Tapi di sini aneh, saudara. Ketika jemaat berkembang, rasul-rasul, pemimpin saat itu lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, saudaraku. Bukan saat mengalami kekurangan, bukan saat mengalami masalah. Nah, saudaraku, siang ini saya mengatakan, entah saudara ada masalah, entah saudara tidak ada masalah, bertekunlah di dalam doa. Entah pelayanan saudara berkembang atau pelayanan saudara tidak berkembang, bertekunlah dalam doa. Entah usaha saudara berkembang atau usaha saudara tidak berkembang, bertekunlah dalam doa. Entah keluarga saudara bermasalah atau keluarga saudara tidak bermasalah, bertekunlah dalam doa. Saudaraku, berdoa di sini saya coba pelajari, bukan cuma sekedar berdoa, mereka berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, berdoa adalah tugas utama pemimpin. Mungkin saudara, Pak, kalau begitu saya bukan pemimpin di gereja, Pak. Saya nggak berdoa apa-apa dong. Mungkin saudara bukan pemimpin gereja, tapi saudara ada di sini yang adalah pemimpin keluarga. Ada di antara sini yang adalah pemimpin di perusahaan. Saudara juga harus bertekun di dalam doa. Amin. Jadi saudara, bagaimana cara bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, biasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, bertekun di dalam doa. Nah, saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kita lihat dari 1 Korintus 14 ayat 4 dan 18. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Saudaraku, dalam ayat 18 dikatakan, Paulus berkata, aku bersyukur berbahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Nah, saudara harus membiasakan sering-sering berdoa dalam bahasa roh. Nah, saudaraku, ada banyak orang mengatakan dari 9 karunia, bahasa roh ini karunia yang paling kecil. Salah, saudaraku. Bahasa roh ini karunia yang sangat penting, saudaraku. Nah, apa sih pentingnya berbahasa roh? Di sini yang saya pelajari, Alkitab mengatakan di 1 Korintus 14 ayat 4, bahasa roh itu membangun. Nah, apanya membangun? Bagaimana membangunnya? Nah, ketika saudara bahasa roh, yang pertama,
Saudara sedang mengembangkan kemampuan roh saudara. Kemampuan untuk apa? Saudara sedang mengembangkan kehidupan rohani saudara, mengembangkan kemampuan saudara untuk menangkap isi hatinya Tuhan. Jadi saudaraku, telinga saudara kan semakin peka, mata rohani saudara kan semakin peka. Saya mau katakan, sekalipun saudara semua bukan seorang nabi, saudara bisa peka mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, sekalipun saudara bukan seorang nabi, saudara bisa peka mendengar suara Tuhan. Amin. Sering-sering berbahasa roh. Saya merekomendasikan, atau saya punya kebiasaan pribadi saudaraku, saya berdoa dalam bahasa roh sekitar 1 sampai 1,5 jam setiap hari. Saya berdoa dalam bahasa roh. Nah, ketika saudara berbahasa roh, itu kita mengaktifkan pikiran, kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Saudara akan lihat roh saudara semakin peka. Saudara ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan lihat seperti dapat pewahyuan baru. Saudara akan dapat pencerahan, saudaraku. Saya belajar dari para pemimpin Pentakosta masa lalu. Saudaraku, para pemimpin Pentakosta masa lalu banyak yang tidak terpelajar secara akademis teologis. Tetapi ketika mereka berkhotbah, seringkali sangat mengagumkan, seperti ada rahasia Tuhan yang dilimpahkan, saudaraku. Kenapa? Karena mereka sering membiasakan diri bahasa roh. Saudaraku, jangan berdoa bahasa roh hanya kalau di gereja, tetapi setiap hari gunakan bahasa saudara. Saudara akan lihat hal yang luar biasa terjadi. Kalau saudara cek di Alkitab, itu bahasa roh itu, membangun ini memakai kata oikodomeo, artinya membangun. Ini ibarat orang sedang membangun rumah, yaitu seperti meletakkan batu. Saya mau tanya, kalau saudara sedang membangun rumah, terus kontraktor saudara itu memborong saudara, hari ini meletakkan bata 1, besok 1, besok 1. Kira-kira kapan itu rumah jadi? Gak jadi. Nah, saudaraku, itulah yang terjadi. Kita semua berdoa minta Roh Kudus mendapat kebebasan, tetapi setelah kita dapat, kita nggak pergunakan, ya rohani kita nggak jadi saudaraku. Saudaraku, biasakan berdoa di dalam bahasa roh sesering mungkin. Saudaraku, ketika saudara bahasa roh, saudara sedang mengembangkan kemampuan roh saudara untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Saudara, saya bukanlah seorang konsultan pernikahan, saudara. Tapi kalau ada orang konsultasi pernikahan, saya cuma katakan gini. Pertama, bagaimana kalian berdua bisa menikah dulu? Kenapa saya katakan kalian berdua bisa menikah? Saya tanya, saudaraku, kalau sudah menikah zaman dulu hanya modal jatuh cinta, oke lah. Karena zaman dulu belum banyak kebenaran disingkapkan. Tapi sekarang sudah banyak kebenaran disingkapkan. Sudah banyak, saudaraku, buku-buku tentang pernikahan dicetak, saudaraku. Sudah banyak khotbah tentang pernikahan. Belajar dari sana, saudaraku. Nah, kalau ternyata nggak belajar, saya katakan bertobat. Karena kalian mau masuk pernikahan tanpa persiapan. Saudaraku, orang yang menikah dengan persiapan aja seringkali terjadi benturan. Apalagi kalau menikah tanpa persiapan. Nah, setelah selesai, udah minta ampun di hadapan Tuhan. Misalnya, biasanya kadang-kadang saya menyalahkan saudaraku. Yang pria mengatakan, waduh, istri saya ini bodoh banget, nggak mendukung saya. Akhirnya saya berkata, kalau menurut bapak istri bapak bodoh, kenapa dulu diajak nikah? Nah, yang wanita berkata, Pak, suami saya ini gila, Pak. Dikit-dikit main pukul loh. Kalau udah tahu suaminya gila, kenapa diajak nikah? Mau dinikahin? Akhirnya biasanya mereka gini, ya apa kan kita pacaran, kelihatannya yang bagus-bagus aja. Nah,
inilah masalahnya saudaraku. Saudaraku, kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, saudara akan tahu. Ini khususnya belum menikah ya, kalau belum menikah. Pria yang datang di dalam saudaraku memang yang terbaik atau bukan. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, udah terlanjur nikah, ya sudah nikmatilah kalau udah terlanjur. Kalau udah terlanjur nikah, ya sudahlah. Saudaraku, ini akan mencegah hal buruk terjadi, saudaraku. Saya ngalamin seperti itu, saudaraku. Ketika saya jatuh dalam dosa, saya membiasakan diri berdoa dalam bahasa roh. Ternyata kebiasaan buruk itu hilang dengan sendirinya, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang pertama, biasakan diri bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam doa. Yang ketiga, berdoa dalam bahasa roh. Nah, yang keempat, saudaraku, kita lihat dari Mazmur 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, saya baca dari versi Amplified, bagus sekali. Ini saya baca terjemahan bahasa Indonesianya. Di sini kata, rahasia dan kurung persahabatan yang manis dan menyenangkan dengan Tuhan ada pada mereka yang takut dan kurung menghormati dan menyembah Dia, dan Dia akan menunjukkan kepada mereka maknanya dalam kurung yang dalam dan terdalam. Intinya begitu, saudaraku. Saya mau tanya kepada saudara, misalnya bapak atau ibu ada masalah, kepada siapa saudara akan cerita? Pasti bapak ibu akan cerita kepada orang dekat, ya kan? Apakah saudara akan setiap ketemu orang, saya lagi ada masalah, aku lagi ada masalah, atau mungkin bukan masalah. Misalnya saudara, nggak tahu sekarang masih ada nggak harta karunnya. Saudara ketemu harta karun, misal di tanaman, misalnya saudara beli tanah dan di tanah itu ada harta karun. Apakah saudara akan cerita ke semua orang, saya kemarin beli tanah di sana, ada harta karunnya? Apakah saudara cerita begitu? Tentu tidak. Saudara akan cerita hanya kepada orang-orang tertentu. Demikian pula, saudaraku, rahasia-rahasia Tuhan akan diungkapkan kepada orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudaraku, artinya apa? Hiduplah di dalam kekudusan. Buang segala dosa, saudaraku. Mungkin saudara berkata, Pak, saya masih jatuh dalam dosa itu. Kalau saudara ada di sini yang masih terikat dengan dosa dan dosa tertentu, saya sarankan saudara ketemu Pak Edi dan Ibu, saudara minta konseling. Cari solusinya bersama mereka, saudara. Bagaimana caranya mengatasi dosa ini? Mungkin saudara berkata, Pak, waduh Pak, malu dong ketahuan Pak Edi dan Bu Edi dosanya. Saudaraku, lebih baik saudara malu 5 menit daripada saudara terikat selamanya. Saya sampaikan, dosa yang terikat, kalau sudah tidak merendahkan diri mengakuinya, itu akan terikat dan itu akan membuat hati saudara makin keras. Saudaraku, buang segala dosa, karena dosa apapun itu akan membuat saudara tumpul rohaninya. Saudara, kadang-kadang ya, Tuhan itu kasih kepekaan, bukan cuma mengenal isi hati Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih kepekaan, ini gak selalu ya. Kita bisa mengenali ada tidaknya roh jahat dalam diri seseorang atau dalam suatu daerah. Nah, ada orang tertentu dikit-dikit melihat setan, dikit-dikit melihat setan. Waduh, aneh juga, saudara. Saya baca kisah para rasul, itu gak pernah sekalipun saya ngelihat rasul-rasul murid Tuhan Yesus dikit-dikit melihat setan, saudaraku. Adapun Paulus, dia pernah merasa terganggu dengan roh jahat, itu setelah beberapa hari di sana, gak dikit-dikit melihat setan, saudara. Itu pernah kejadian, saudara. Ada orang datang ke rumah saya, rasanya di rumah ini ada ininya ya. Wah, orang kalau udah ngomong gitu, saya coba cari tahu siapa.
ternyata orang ini masih jatuh bangun dan berusaha tertutup. Yang saya bilang, pantas aja lo digigit dengan setan, digigit dengan setan, lo masih main-main dengan dosa, saudaraku. Saudaraku, buang segala dosa, saudaraku. Kalau sudah masih terikat, konseling kepada gembala saudara. Nah, saudaraku, yang kelima, bagaimana caranya kita supaya bisa bergaul dengan Tuhan. Kita lihat dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa membuang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara, saya coba baca dari Alkitab versi Amplified. Yang dimaksud menyatakan diri itu memakai kata reveal, artinya mengungkapkan, artinya mewahyukan. Saudaraku, kalau saudara hidup di dalam ketaatan, Tuhan akan mewahyukan dirinya. Nah, juga disebut kata manifest, artinya Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Saudaraku, jangan tergila-gila dengan manifestasi rohani. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan ketaatan, manifestasi kuasa Tuhan akan nyata, saudara. Saudara, sekali lagi, manifestasi kuasa Tuhan bukan yang terutama. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan ketaatan, manifestasi Tuhan akan nyata. Saudara akan lihat manifestasi yang tidak terduga-duga. Saya bisa bicara ini, saya udah ngalamin, saudara. Beberapa tahun lalu saya melayani di Malang. Ada seorang pendoa, dia berkata, "Pak, ada apa?" Saya melihat Bapak. Apa yang kamu lihat? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Bapak dipenuhi kobaran api, oh ya. Terus ketika Bapak bicara, keluar api. Saudara tahu apa yang terjadi? Keesokan harinya ada sesuatu yang di luar dugaan, saudaraku. Dan tidak saya kira-kira. Saya lewat di depan orang itu matanya minus di atas 9, saudaraku. Disembuhkan saat itu juga, tanpa saya doakan, saudara. Saya pikir, kok bisa ya? Padahal hari pertama orang bermasalah mata, kalau nggak salah retinanya bermasalah, saya doakan tidak terjadi kesembuhan. Lah, yang ini nggak saya apa-apain, sembuh sendiri, saudaraku. Itulah, saudaraku. Saudara akan lihat manifestasi Tuhan itu akan nyata, saudara ibu saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudaraku, dan berkali-kali kejadian di Amerika dan juga di Kanada, Allah menyatakan manifestasinya dengan cara yang tidak biasa, saudaraku. Nah, contohnya seperti yang terjadi di Toronto, saudaraku. Itu Allah melakukan lawatan yang luar biasa. Jemaat ditumpangi tangan, rebah sampai berjam-jam, saudaraku. Lalu tiba-tiba ada orang sampai mengaum. Saya juga baru kali ini ngeliatin pemimpinnya, John Arnold, waktu itu datang ke Jakarta, saudaraku. Dan saya lihat ibadahnya bergaduh, saudaraku. Di sana sini orang bergitar, padahal itu lagi khotbah, saudara, bukan altar call. Wow, luar biasa. Sampai ada yang mengaum. Orang ini kalau nggak salah orang Chinese, orang ini mengaum. Nah, setelah mengaum, keluarlah suatu perbuatan. Singa dari Yehuda sudah mengalahkan naga di Cina. Iblis tidak lagi punya kuasa di Cina. Dan memang kejadian, saudara, setelah beberapa tahun setelah itu, Injil bisa lebih bebas, saudara, di Cina. Dan juga setelah itu ada juga, saudara, ada terjadi lawatan Allah yang berlangsung lama. Tapi ada juga lawatan Allah yang berlangsung gak lama, saudara. Nah, saudara, saya mau sampaikan pada sini, manifestasi kuasa Allah itu penting. Tapi yang terpenting, saudara hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Nah, ketika saudara hidup dalam kekudusan dan ketaatan,
saudara akan lihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara akan saudara kenali apa-apa yang tidak disukai Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, dulu sebelum saya jadi anggota GPDI, sebelum saya dibimbing Pak Edi, saya berzina, rezeki tetap lancar. Tapi kok setelah saya dibina, cuma ngintip-ngintip porno, kok rezeki langsung hilang. Nah saudaraku, itu tandanya Tuhan sedang mendidik saudara supaya saudara lebih kudus, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Saya mau tanya kepada saudara. Kalau anak tetangga nakal, saudara marahin nggak? Enggak kan? Nah, kalau anak saudara nakal, saudara marahin nggak? Dimarahin. Demikian pula saudara, kalau saudara sudah anak Tuhan, apalagi beribadah, saudara berdosa dikit aja, itu Tuhan langsung tegur, sekali langsung tegur. Tapi kalau saudara belum anak Tuhan, kadang-kadang mau buat dosa seenaknya aja, rezeki tetap lancar, karena status saudara ketika itu bukan anak Tuhan. Nah saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Amin. Nah, saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Kita lihat dari Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudaraku, kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, saudara harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya sarankan saudara, yang pertama bisa tanya Pak Edi, gimana cara membaca Alkitab yang efektif, atau saudara bisa melihat rekaman saya. Saya pernah khotbah di sini menyampaikan tentang bagaimana membaca firman Tuhan. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata, iya itu Roh Kudus, dikatakan Roh kebenaran. Artinya apa saudara? Pesan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Sekali lagi, pesan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Kalau ada orang menyampaikan nubuatan tidak sesuai dengan Alkitab, tolak saudaraku. Dan itu sering terjadi saudaraku. Ada orang mengaku, wah saya dapat pesan Tuhan, dia itu calon istri saya, padahal sudah menikah saudaraku. Ini tidak sesuai firman Tuhan dan tidak sesuai Alkitab. Ini pernah kejadian saudara di Amerika seperti ini. Dan seorang worship leader terkenal saudaraku. Dan saudaraku, pesan-pesan yang tidak sesuai firman Tuhan itu harus ditolak. Ada orang ngaku-ngaku dan pesan dari Tuhan, buka gereja baru, tapi nyerobot saudaraku. Nyerobot jemaat gereja sebelumnya, nyerobot pekerja sebelumnya. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berbicara dengan cara seperti itu saudaraku. Kalaupun seseorang dipanggil untuk buka gereja dengan etika yang benar saudaraku. Saya diberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan ya, John Bevere. Saudaraku, dia pernah satu ketika dapat pernyataan Tuhan, dia harus meninggalkan gereja itu untuk pergi keliling jadi seorang pengkhotbah keliling. Nah, ketika dia dapat pernyataan seperti itu saudaraku, dia tidak memisahkan diri, buka pelayanan sendiri, tidak saudaraku. Yang dia lakukan, dia berdoa, Tuhan, kalau memang ini dari Engkau, aku minta Engkau juga berbicara kepada gembalaku. Gembalanya Benny Hinn saudaraku. Akhirnya Benny Hinn panggil dia, John, saya dapat penglihatan, kamu harus pergi memberitakan Injil. Enak kan saudaraku, memisahkan diri tanpa perpecahan? Sebenarnya saudaraku, kalau mau, bisa saudaraku merintis pelayanan tanpa perpecahan, tanpa ada sakit hati. Nah, ada teman ketemu saya, Pak, doakan ya. Doakan apa? Saya mau buka gereja. Loh, kok buka gereja? Bukannya kamu kemarin
gereja itu. Nah saudaraku, belum 5 tahun saya kenal dia, sudah 2 kali pindah gereja saudaraku. Wah, sudah 2 kali buka gereja baru. Saya berkata, rasa-rasanya Tuhan gak seperti itu deh caranya. Kalaupun memang Tuhan panggil kita untuk buka gereja baru, jaraknya jauh lokasinya dari gereja sebelumnya. Nah misalnya saudara merasa diminta Tuhan buka gereja baru, tapi nyewa ruko sebelah. Aneh saudaraku. Biasanya misalnya gereja saudara sini paling sedikit radiusnya tuh sekitar 12-10 km dari sini saudaraku. Kalau deket-deket itu mah bukan dari Tuhan saudaraku. Saya yakin itu bukan dari Tuhan. Saya berani katakan demikian. Dari mana saya berkata begitu? Rasul Paulus berkata di Roma 15, aku akan masuk daerah atau memberitakan Injil ke daerah-daerah di mana nama Yesus lebih dikenal. Itu saudaraku kalau buka gereja. Caranya seperti itu. Jangan buka kandang baru, pekerja lama dipindahkan. Gak seperti itu cara Tuhan saudaraku. Jadi saudaraku, intinya mari kita bergaul dengan Tuhan. Nah saudaraku, jadi ada 6 caranya bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, biasakan bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan harus jadi kebiasaan. Kedua, bertekun dalam doa. Nah, yang ketiga, biasakan berdoa di dalam bahasa roh. Nah yang keempat, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Buang segala dosa. Nah yang kelima, hidup di dalam ketaatan. Yang keenam, hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian. Saudara yang berubah, taati firman Tuhan. Setiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungai
dalam roh. Ada malaikat membawa tabir suci di tengah-tengah kita. Ini adalah pesan Tuhan buat gereja Tuhan di tahun ini. Saudara semua yang di sini, khususnya yang ambil bagian dan peranan, Tuhan mau saudara sungguh-sungguh meningkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Dan kalau saudara lakukan, saudara akan melihat tembok-tembok yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup saudara itu akan dirobohkan seperti Tuhan merobohkan tembok Yeriko. Saudara akan lihat kedahsyatan kuasanya dinyatakan di tempat ini seperti yang belum pernah saudara lihat. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, berpelukanmu Tuhan. Biarlah kami selalu ada di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus lebih melekat denganmu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan.